حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyali waffaqahullah, hadis yang sebelumnya distorkan lebih dahulu. Ada dua hadis. Yang pertama, hadis dianjurkannya menyebutkan nama ketika ditanya oleh pemilik rumah saat kita bertamu. Di saat kita bertamu, berkunjung, kemudian ditanya oleh pemilik rumah, "Man?" Siapa? Maka dianjurkan untuk menjawab dengan nama fulan bin fulan atau fulan. Jangan hanya menyebutkan dhamir saja, ana atau yang semisalnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang berisikan tentang anjuran untuk tasmid. Tasmid yaitu barakallahu fiik, mendoakan saudara yang bersin dengan yarhamukallah, itu tasmid namanya. Dan ini dianjurkan manakala orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Manakala orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin diam saja, maka saudaranya yang mendengarkan bersin tadi, nah barakallahu fiik, diam pula. Tidak perlu dia mengucapkan yarhamukallah. Tapi dia kapan mengucapkan yarhamukallah? Kapan dia tasmid? Ketika saudara yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang hafal dua-duanya setorkan secara serentak, yang hafal satu setelahnya. Tafadhalu. Na'am barakallahu fiik. Antum hafal? Satu? Belum ya? Mulai besok dilatih dihafal ya. Hafal enggak antum? Lain kali kalau ada yang pendek, ada yang panjang, pilih satu dihafal. Latihan dengan sibukkan yang lainnya. Insyaallah mudah ini, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, barakallahu fiik. Istimak baik-baik, fokus, serius, jenius. Qala al-mu'allif wa asbahullah, bab ma yud'a bihi lil marid. Kita ambil satu saja. Bab apa yang dibaca untuk mendoakan orang yang sakit. Itu artinya. Jadi kalau antum menjenguk orang yang sakit, apa yang antum baca? Apakah
syafaqallah atau la ba'sa tahurun insyaallah atau Allahu yashfik atau yang semisalnya. Ternyata di sana doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak barakallahu fiik. Bab ma yud'a bihi lil marid, bab apa saja yang dibaca untuk mendoakan orang yang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard thumma rafa'aha qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina muttafaqun alaih. Ini termasuk anjuran yang kadang mungkin orang mengira dilarang padahal disyariatkan. Ana terjemahkan, simak baik-baik. Kitabnya disimak ya, kitabnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu apabila ada salah seorang mengadukan, ishtaka itu mengadukan sesuatu kepada beliau, atau ada salah satu yang tertimpa qorhah itu semacam bisul, paham ya? Au jurhun atau luka. Qorhah itu semacam bisul, antum tahu bisul ya? Au jurhun itu luka. Jurhun itu luka. Jadi dahulu Rasulullah SAW apabila datang orang mengadukan sesuatu kepada beliau, sesuatu tersebut imma bisul atau luka atau yang semisalnya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada jarinya. Jari di sini jari telunjuk, itu pendapat yang sahih. Paham ya? Hakadha. Nah, mencampur ludahnya dikit. Paham ya? Mencampur ludahnya dikit. Paham? Kemudian wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard, kemudian meletakkan jari telunjuknya ke bumi ini. Tadi kasih ludah dikit, kemudian letakkan di bumi ini. Paham ya? Summa rafa'aha, kemudian diangkat. Qala seraya berkata, bismillah turbatu ardina, dengan menyebut nama Allah tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kami. Liyushfa bihi, agar sembuhkan dengan sebabnya saqimuna, orang yang sakit di antara kami, biidni rabbina, dengan seizin Rabb kami. Ini termasuk barakallahu fiik, doa yang dianjurkan. Jadi antum datang ketemu orang yang sakit tadi itu, jari telunjuk antum oleskan dikit atau dikasih ludah dikit, kemudian ditempel ke tanah. Setelah itu angkat, Allahumma shfi anta syafi, itu termasuk doanya juga. Paham ya? Barakallahu fiik. Intinya apa? Intinya barakallahu fiik, doa yang beliau baca di sini, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ini doanya. Paham ya? Barakallahu fiik. Jadi kalau di riwayat ini enggak disebutkan ludah, tapi riwayat yang lain ada. Paham ya? Ada ludahnya karena lafaz biriqati ba'dina, ludah sebagian kami. Mafhum? Jadi bukan langsungan gini, tapi dikasih ludah dulu. Dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Paham ya? Kemudian ditancapkan ke tanah, diangkat ke atas. Dengan mendoa doa tadi, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Masya Allah. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini tentunya barakallahu fikum tidak sembarangan, dalam artian pastikan ketika dia mendoakan tersebut benar-benar dia mendoakan, bukan hanya sekedar hanya biar dipuji, ada sanjung atau semisalnya, tapi ini memang benar-benar dia mendoakan orang yang sakit tadi.
Karena lafaz di awal permulaan orang mengadukan rasa sakit. Paham ya? Mengadukan rasa sakit. Nah, barakallahu fiik, luka dan semisalnya, kemudian beliau mendoakan. Nah, mendoakan ada yang disebut para ulama. Jadi telunjuk tadi ditempelkan di tempat yang sakit itu. Ada yang membawa sesuai dengan dohirnya, di arah atas ini, sesuai dengan dohirnya. Nah, intinya barakallahu fiik, ini termasuk doanya. Bismillah turbatu ardina, biriqati ba'dina, liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Masya Allah. Hadis ini barakallahu fiik muttafaqun alaih. Di sana ada doa-doa yang lainnya. Disebutkan di bawahnya juga, kita baca aja ya karena pendek. Nah, barakallahu fiik. Wa illa, di sana ada doa yang lainnya banyaklah, ba'sa tahurun insyaallah, atau doa yang singkat syafaqallah, Allahu yashfik. Kalau perempuan syafaqillah. Kalau banyak orang syafakumullah. Kalau mereka syafahumullah, tinggal diubah domirnya saja. Tinggal diubah apa? Domirnya saja. Nah, itu barakallahu fiik, doa-doa yang dianjurkan dalam riwayat yang lain. Jadi tidak hanya satu doa ini ya. Kita ambil satu lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidh ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadir saqama. Muttafaqun alaih. Ana terjemahkan, simak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau memintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala pada sebagian keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau intinya minta perlindungan yang lainnya. Seraya beliau yamsah biyadihil yumna, sambil mengusap dengan tangan kanannya. Orang yang sakit tadi itu diusap dengan tangan kanannya. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb semua manusia, adhibil bas, hilangkanlah penyakit. Hilangkanlah albas, abas itu adalah penyakit, al-marad, penyakit. Isfi, sembuhkanlah dia. Wa anta syafi, dan engkau adalah zat yang menyembuhkan. La shifa illa shifauk, tidak ada obat kecuali obatmu, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifaan la yughadir saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Yughadir itu meninggalkan, menyisakan. Jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan, yang tidak menyisakan rasa sakit, sembuh total maksudnya. Paham ya? Ini termasuk doa juga. Cuman kalau antum mendoakan, antum paskan domirnya. Antum paskan domirnya, kata gantinya. Kalau antum mendoakan orang di hadapan antum mendoakan Allahumma antas syafi la shifa illa shifaak, Allahumma shfik. Allahumma shfik ya fulan. Allahumma shfik ya fulan, shifaan la yughadir saqama. Faham ya maksudnya ya? Dicocokkan domirnya biar nanti enggak keliru. Kalau antum mau doa sendiri, Allahumma shfini ya Rabb, shifaan la yughadir saqama. Ya Allah, sembuhkanlah aku dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan, tidak menyisakan rasa sakit. Jadi pahami ya? Domirnya kata ganti itu penting. Ini tentunya yang paham bahasa Arab. Kalau belum pakai bahasa Arab, belum paham bahasa Arab, di luar sholat ya pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah berdoa. Bahasa Jawa pun nggak ada larangan. Bahasa Inggris, bahasa Sunda nggak ada larangan juga. Tapi kalau di dalam sholat upayakan pakai bahasa Arab. Upayakan semaksimal mungkin pakai bahasa Arab. Nah, di sini lafadznya kan orang barakallahu Rasulullah mendoakan orang lain gitu ya, sehingga lafadznya adhibil bas isfi wa anta syafi. Ya kan, isfi kembali ke orangnya kan, dia. Wa anta syafi la shifa illa shifauk, shifaan la yughadir saqama. Berarti kalau untuk diri sendiri diubah domirnya, Allahumma shfini, Allahumma shfini, ya kan aku. Paham ya? Jadi jangan berdoa ya Allah, Allahumma shfih ya Allah, Allahumma shfih. Antum doakan orang lain, Allahumma shfik ya Allah, keliru. Malah antum doakan Allah Ta'ala. Paham ya?
lihat orangnya, lihat yang didoakan, siapa yang berdoa. Bisa dipahami ya? Kalau antum berdoa untuk kesembuhan antum, bagaimana doanya? Allahumma shfini ya Rabb. Kalau untuk antum semua banyak orang, nahnu Allahumma shfina. Allahumma shfina. Dipahami baik-baik ya ini. Barakallahu fiik, dipahami baik-baik, diperhatikan. Kemudian kalau antum mendoakan orang lain, Allahumma shfih dia. Paham? Kalau antum mendoakan orang di hadapan antum, Allahumma shfih ya akhi. Allahumma shfih ya Allah, semoga engkau menyembuhkan. Allahumma shfih ya akhi, semoga Allah telah menyembuhkan engkau ya wahai saudaraku. Paham ya? Tapi Allahumma shfih ya Allah itu keliru. Kenapa keliru? Karena Allahumma shfih ya Allah artinya apa? Ya Allah, semoga engkau menyembuhkan engkau. Keliru kan? Tapi kalau antum mendoakan saudara antum, saudara kita, Allahumma shfih ya akhi. Syifaan la yughadir saqama. Boleh. Jadi perhatikan ya, domirnya nih ya. Kata ganti penting. Domir itu dalam bahasa Indonesia kata ganti. Biar nanti enggak keliru. Antum pulang misalkan, antum di rumah misalkan, ada saudari antum yang sakit, saudarinya atau ibu lagi sakit. Doanya bagaimana? Syafaqallah. Gagal paham. Syafaqillah. Kalau perempuan. Kalau pakai domir ghaib atau ghaibah, syafa'allah. Misalkan antum di sini ya, dengar kabar ibu lagi sakit atau saudari lagi sakit, doakannya ya Allah, Allahumma shfiha. Allahumma shfiha. Perempuan. Paham ya? Nah, kalau laki-laki Allahumma shfih. Allahumma shfih. Paham ya? Ini jangan sampai keliru karena mungkin orang dikirain sesuai dengan lafaz hadis dihafalkan kemudian memakai untuk berdoa semuanya, tidak. Memang lafaznya seperti ini karena ghaib. Paham ya? Rasulullah mendoakan orang tadi. Adhibil bas isfih. Zat yang menghilangkan semua penyakit, sembuhkan dia. Paham? Berarti kalau orang di hadapan antum, otomatis antum mendoakan kan? Antum ziarah berkunjung, ya akhi, Allah masfik. Syafaqallah. Paham ya? Di hadapan antum. Naam. Kalau antum lagi terkapar, terbaring sakit, doanya apa? Allahumma shfini. Syafani Allah, syafani. Syafani Allah, Allahumma shfini syifaan la yughadir saqama. Paham? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil, dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya mudah dihafal insyaallah taala. Masih ada kesempatan yang panjang untuk menghafalnya. Jadi dikondisikan, diulang-ulang, sering muncul dan bahkan digunakan untuk apa? Keseharian kita ketika sakit, ketika menjenguk saudaranya. Ternyata ada lafaz-lafaz doa yang indah dan mudah dihafal di sini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.